warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada hari ini dalam rangka kegiatan yaitu praktik baik disiplin positif dari CGP angkatan 11 SMA Negeri 1 Pesisir Ibu Mary Satria SPD. Salawat salam senantiasa hingga sembilan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Bapak Ibu majelis guru yang saya hormati, pada kegiatan sore hari ini kita akan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Pesisir yaitu Ibu Mary Satria SPD. Mohon waktu dan kesediaannya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan nanti. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin pertimbangannya akan disampaikan oleh Ibu Mary. Kepada Ibu Mary kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Iya, Bu Mary. Masih semangat? Insya Allah. Mau diulang lagi SDK-nya? Ayo. Nanti ya. Oke, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bintang Pesisir atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Bintang Pesisir, dan yang saya banggakan kawan-kawan rekan guru Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bintang Pesisir. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Oke Bapak Ibu, jadi di sini saya akan berbagi tentang budaya positif yang merupakan tugas dari PGP Angkatan 11 yaitu modul 1.4. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu guru juga sudah pernah mendapatkan ini dari rekan-rekan kita CGP yang sudah 6 orang sebelum saya. Di sini untuk budaya positif ini adapun tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan di modul ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Adapun yang akan dibahas konsep-konsep inti pada modul budaya positif ini adalah yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, kelima kebutuhan dasar manusia, keenam posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Sekarang kita masuk ke bagian perubahan paradigma belajar. Nah, dari gambar yang saya tampilkan di sini ada gambar yang pertama apa Bapak Ibu? Ada petani lagi nyiram. Petani lagi memupuk padi di mana? Di sawah. Di sawah. Oke. Yang kedua apa? Padi. Padinya. Yang ketiga? Petaninya. Panen padi. Boleh minta pendapat dari Bapak Ibu guru, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu guru dapatkan dari 3 gambar yang saya tampilkan? Silahkan Pak Debi.
Apa yang bisa Bapak Ibu guru sampaikan dari 3 gambar yang saya tampilkan di depan? Ini ada kata-katanya, Bi. Iya, coba disampaikan menurut Pak Debi, apa yang bisa Pak Debi sampaikan dari ketiga urutan gambar tersebut? Jadi, silakan Pak Debi. Padi, kita tanam dulu padinya, kita pupuk hingga tumbuh besar, bisa dipanen. Gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Pak Debi. Mungkin ada lagi yang lain, Bapak Ibu guru yang lain? Kuliah. Nanti yang terakhir kita minta ke Bu Lia. Ya, silakan Bu Asri ya. Mbak Dewi sama itu ada seorang petani lagi nanam dulu, itu dikasih pupuk walaupun dengan cuaca yang kakinya sampai udah apa tuh injak lumpur tuh. Setelah itu tak berapa lama setelah dipupuk nanti akan panen dengan wajah senyumnya Pak petani itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Asria. Nah, kedua tanggapan tadi betul, dan saya mau satu lagi tetapi saya arahkan. Bagaimana menurut Bapak Ibu kalau ketiga gambar ini kita analogikan dengan peran Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai pendidik di sekolah? Silakan Bapak Ibu guru, siapa yang mau menanggapi? Kita analogikan atau kita buatkan perannya itu sesuai dengan peran Bapak Ibu guru di sekolah. Adakah Bapak Ibu yang bisa membantu menyampaikan pendapatnya? Hayo. Oke, sawah saya kasih paduan lagi. Nah, sawah kira-kira itu sebagai apanya? Kita analogikan dengan kondisi kita di sekolah. Menurut Bapak Ibu, sawah itu apa? Oke, berarti sawah itu bisa kita ibaratkan sekolah. Kemudian padi itu apanya? Berarti padi murid. Terus petaninya guru. Kemudian pupuk ilmu. Ada lagi selain ilmu? Media pembelajaran. Ada lagi? Nggak ada. Oke, bagus. Terus ulat atau jamur? Ulat atau jamur? Apa hal-hal negatif lah yang iya, ada masalah yang membuat si anak tidak, yang membuat anak atau padi itu menjadi tidak rusak. Oke, berarti bagus ya Bapak Ibu. Bisakah satu Bapak Ibu guru bisa menyampaikan kesimpulan secara keseluruhan kepada Pak Nur atau Pak Nur? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau saya lihat di sini dan analogika karena judulnya perubahan paradigma belajar dikaitkan dengan konteks yang Bu disampaikan tadi, kita guru adalah seorang petani yang sedang menanam padi atau sedang mengurus padi atau dalam ini siswa. Kemudian kita selaku guru hanya bisa memupuk, Bapak Ibu ya, itu yang memupuk, ngasih hal-hal positif, ngasih hal-hal yang bisa membangun, yang memberikan kesehatan yang lebih baik kepada padi agar puluhan tadi itu tidak tumbuh. Tapi kita tidak bisa berharap padi itu tumbuh menjadi jagung. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Nur Jaman, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Nur Jaman dan kepada Bapak Ibu yang lain. Jadi di sini Bapak Ibu untuk perubahan paradigma belajar ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara juga, bahwa kita sebagai pendidik itu berperan dalam memberikan lingkungan yang positif kepada peserta didik kita. Bagaimana supaya kita sebagai pendidik bisa menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman sehingga tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat tercapai. Nah, untuk tadi seperti pupuk itu adalah motivasi perlakuan yang kita berikan kepada murid kita, itulah nanti yang akan bisa mengembangkan kemampuan dari dalam diri murid kita. Sedangkan untuk ulat dan jamur ini, bagaimana supaya kita sebagai pendidik itu bisa meminimalisir gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan kendala selama dalam proses belajar anak didik kita. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk murid kita, tetapi juga di lingkungan kita sebagai pendidik. Lanjut ya Bapak Ibu. Jadi untuk tugas kita guru apa?
kita mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Artinya apa? Jika murid kita yang awalnya pemalas, tidak termotivasi dalam belajar, bagaimana supaya kita sebagai pendidik itu bisa merubah dia menjadi lebih semangat dalam proses belajar mengajar. Yang awalnya suka tidur-tiduran di kelas, karena kedatangan Bapak Ibu guru di dalam kelas, dia menjadi lebih semangat. Nah, itu yang diharapkan untuk budaya positif ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita sebagai pendidik menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga nanti dia lebih termotivasi dalam belajar. Yang berikutnya itu menciptakan lingkungan yang positif. Bagaimana lingkungan yang positif ini? Lingkungan positif ini berarti semua hal-hal positif yang kita lakukan di kelas itu akan berdampak kepada tujuan pembelajaran yang akan dilalui oleh anak didik kita. Yang berikutnya adalah saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif ini dimulai dari kebiasaan-kebiasaan baik. Setelah kebiasaan-kebiasaan baik, diharapkan akan tumbuh karakter baik. Kemudian jika karakter baik itu tumbuh dalam lingkungan kita, maka akan terciptalah budaya positif. Nah, bagaimana disiplin positif ini? Ternyata disiplin positif ini akan membentuk sebuah disiplin diri. Disiplin diri ini menjadikan motivasi intrinsik, adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, baik itu murid kita maupun kita sebagai pendidik. Jadi sasarannya tidak hanya murid kita, tetapi juga kita sebagai pendidik. Jadi disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Kemudian berperilaku mengacu pada nilai kebaikan universal, dan ini menjadi motivasi intrinsik. Di tujuannya adalah motivasi intrinsik. Kemudian kita lihat nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang diharapkan akan tumbuh menjadi karakter anak didik kita. Dan ini juga bisa kita gunakan nanti untuk menyusun keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sesudah ini juga akan saya arahkan ke pembuatan keyakinan kelas. Nah, apa saja nilai-nilainya? Yang pertama ini sudah kita kenal juga untuk semua Bapak Ibu guru, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, nanti nilai-nilai ini ada lagi yang lain berdasarkan yang kedua, IBO Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, religius, tanggung jawab. Nah, semua nilai-nilai ini Bapak Ibu sudah mengetahui juga dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian ada kejujuran, kemandirian, percaya diri. Nah, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, yang berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah level terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi perilaku ini yang mendasari setiap orang untuk melakukan sesuatu. Begitu juga untuk murid-murid kita. Jadi biasanya Bapak Ibu menemukan di kelas yang mana yang sering Bapak temui
Untuk motivasi murid-murid kita di kelas, bisa berbagi cerita sedikit untuk ketiga motivasi ini yang sering Bapak Ibu temui di kelas apa? Kepada Pak Gifran mungkin bisa berbagi cerita. Aku panas loh. Bu Mary, kalau saya mungkin lebih ke untuk menjadi orang yang berkaitan dan mengalami disiplin dan nilai yang berpercaya. Restitusi sebelum tindakan yang diciptakan disiplin positif. Jadi misalnya contoh anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi untuk hal pertama yang kita lakukan, kita mengetahui dulu kenapa. Terus setelah kita tahu alasan dia, nah kita tidak memberikan hukuman secara fisik, tapi lebih ke mengingatkan lagi kalau misalnya hal itu terjadi, hal itu dilakukan lagi, maka akan berdampak negatif untuk dia sendiri. Gitu. Jadi lebih ke curhat kali itu ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gifran. Berarti Pak Gifran sudah di level yang ke restitusi ya, di kelas yang sering ditemui untuk restitusi. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa berbagi cerita juga, kira-kira Bapak Ibu guru di kelas itu menemukan anak muridnya itu melakukan sesuatu itu berdasarkan apa? Mungkin tidak hanya kepada anak murid, ke diri kita sendiri juga bisa kita refleksikan. Saya melakukan sesuatu itu atas dasar apa gitu kan, kita sendiri yang tahu. Apakah kita menghindari sebuah hukuman, ataukah kita karena ingin mendapatkan penghargaan orang lain, ataukah karena kita ingin menghargai prinsip yang ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin bisa satu Bapak Ibu guru lagi yang bisa bercerita pengalamannya di kelas, misalnya anak ini ternyata dia mau belajar, mau ke sekolah karena ingin ketemu saya saja gitu, atau karena saya iming-imingin coklat kemarin datang ke sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berbagi. Oke, Pak Nur. Silakan ya. Pak Nur. Baik, terima kasih Bu Mary. Biasanya sih Bu kalau dari sekian perjalanan ya dari mulai mengajar di sini hingga sekarang, biasanya kan kita suka menerapkan peraturan ya, kesepakatan atau komitmen awal gitu ya di kelas. Biasanya kita kan seringkali bilangnya konsekuensi ya. Jadi kalau hal ini nanti hukumannya apa gitu. Nah, biasanya dulu waktu saya masih ingat awal-awal dulu ketika mengajar di sini ya terapanya ya peraturan seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu buat ini konsekuensinya apa? Jadi dia udah istilahnya menyadari kesalahan dia. Cuma memang jujur aja untuk restitusi baru yang baru ini ketika ya kita CGP begitu ya. Ketika CGP kebetulan dikasih tahu bahwa sebenarnya ada metode lain untuk menerapkan perilaku positif gitu. Dan ternyata pas diterapkan yang meskipun tidak masif ya, tidak banyak, tapi ada beberapa siswa yang ternyata memang bagus dan dia bisa menciptakan solusinya sendiri lewat restitusi ini. Karena kalau kita dikonsekuensi atau hukuman, kita yang seringkali ngasih kamu nih termasuk hukumannya kamu nulis ya, atau kamu tunggu dulu ya di luar sekian nanti masuk hukum ya. Jadi bukan mungkin dari muridnya sendiri untuk memperbaiki atau nilai yang percaya. Jadi mungkin ini bukan saya yang temukan di kelas, tapi pengalaman saya dari menerapkan tiga ini, memang saya merasa restitusi itu paling enak untuk di komunitas kami. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur. Berarti Pak Nur sudah menerapkan restitusi walaupun di awalnya dulu menerapkan hukuman dan konsekuensi. Bisa satu orang lagi Bapak Ibu, mungkin Bu Susan bisa menyampaikan, karena Bu Susan guru BK, kira-kira menurut Bu Susan apa yang sudah Bu Susan lakukan di kelas berdasarkan 3 motivasi perilaku manusia ini? Itu realnya aja. Yang ini, yang di atas ini Bu Susan. Oke, kalau untuk saya cenderung ingin anak-anak itu lebih
mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika ada mungkin problem yang terjadi, kalau ini tidak di kelas ya, kalau misalnya anak-anak ada yang mungkin salah bertempat atau apa, itu biasanya saya tidak akan bilang kamu harusnya begitu, kamu harusnya begitu. Tidak, saya akan tanyakan dulu di luar satu-satu, saya tanyakan masalahnya apa, cerita versi kamu apa, begini. Oke, nanti baru versi keduanya apa, begini. Lalu saya pertemukan, menurut kamu yang kamu lakukan benar tidak? Dia akan koreksi dirinya sendiri atau tidak, harusnya bagaimana, harusnya begitu. Kalau menurut kamu yang dilakukan sama kamu itu benar tidak? Nanti akan dia koreksi lagi. Benar ibu, karena saya yang koreksi dan kalau saya tidak seperti ini kayaknya dia tidak akan begitu responnya. Pada akhirnya mereka akan menyadari bahwa segala sesuatu itu berawal dari mereka dan berakhir di mereka. Jadi makanya saya lebih menerapkan agar anak-anak itu lebih paham tentang dirinya dan mencintai dirinya dan mengetahui apapun yang terjadi itu bisa saja berdampak baik dan buruknya itu dari mereka sendiri. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Susan, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Susan. Mungkin ada Bapak Ibu lagi, Bu Lia mau menyampaikan pendapatnya. Kira-kira Bu Lia di kelas biasanya sering menemukan yang mana untuk anak didik Bu Lia di kelas? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan-kah dia belajar dengan Bu Lia, atau untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, atau memang sudah kesadaran diri sendiri? Gitu. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman dari pengalaman Bapak Ibu guru yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Sejauh ini yang saya amati dari anak yang ada di jadi motivasi mereka untuk mengikuti pembelajaran itu lebih kepada konsennya itu sejauh ini ya, anak-anak itu yang saya tengok terutama kelas 12 mungkin mereka kalau sudah levelnya lebih tinggi, jadi saya tengok itu dia memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar karena itu memang sudah kewajiban dia untuk mengikuti pembelajaran, untuk memperoleh sesuatu kan, untuk memperoleh hasil akhirnya nanti ketika dia sudah lulus. Jadi motivasinya lebih ke udah dari dewasa lah, dari katakan sama anak-anak itu udah menuju ke nanti setelah lulus kan terjun ke masyarakat, jadi mereka sudah dewasa. Jadi saya kira kalau yang saya tahu ini mereka sudah motivasinya sudah cukup bagus untuk mengikuti pembelajaran, terutama di kelas biologi saya ya. Mereka sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas saya karena tadi itu lagi tadi mereka memiliki rasa tanggung jawab yang sudah cukup bagus untuk diterapkan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Lia, Bapak Ibu. Jadi dapat saya simpulkan di sini bahwa Bapak Ibu itu secara tidak langsung sudah menerapkan sebetulnya sudah memberikan atau membangun motivasi yang paling tertinggi, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Walaupun tidak dipungkiri ya, mungkin di awal-awal mungkin anak-anak ini hanya takut dengan hukuman, takut dihukum gitu, karena dari segi disiplin diri pun kita ketahui di sekolah, dan saya pun sudah mengalami itu saat kita larang anak, dia hanya takut karena kita hukum gitu, dia hanya takut gitu karena sebatas peraturan saja. Jadi motivasi internal itu belum tumbuh dari dalam dirinya. Jadi untuk yang dua bagian ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian bagaimana peran kita sebagai pendidik itu mampu menumbuhkan motivasi internal tadi sehingga anak didik kita memiliki keinginan untuk menghargai diri dia sendiri. Jadi secara tanpa harus kita awasi, tanpa harus kita takut-takuti, tanpa harus kita kasih penghargaan, dia bisa membangkitkan motivasi belajarnya sendiri. Nah, berikutnya ini juga ada hubungannya ke bagian yang di bawah, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata bagian yang ketidaknyamanan atau hukuman ini masuk ke hukuman, kemudian yang kedua ini adalah konsekuensi, dan yang berikutnya adalah restitusi. Lebih jelasnya kita lihat di bagian terakhir nanti untuk segitiga restitusi. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, mungkin bisa saya berikan sebuah kasus misalnya.
kita temui si Adit misalkan di dalam kelas, dia tertidur. Kemudian saya suruh Dit kerjakan soal ini di depan kelas. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Dia sudah sering tidur di kelas, kemudian tiba-tiba saya suruh gitu, Dit kerjakan soal nomor 7 ke depan gitu. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi, apa hukuman, atau restitusi? Ayo, apa Bu Astria, hukuman, apa konsekuensi, atau restitusi? Bingung saya. Oh, bingung. Hukuman. Tergantung dari sudut pandangnya. Tapi kan nggak ada dulu perjanjian. Jadi itu bilang perjanjian dulu. Ya, berarti itu masuk hukuman. Jadi segala sesuatu yang tiba-tiba kita berikan tanpa adanya kesepakatan dengan anak didik kita, itu kita sebut sebagai hukuman. Kemudian misalkan dia datang telat, kita belum ada ngasih aba-aba. Nanti kalau kamu telat, ibu suruh berdiri di depan gerbang ya. Nah, itu kan sudah ada kesepakatan gitu. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, itu termasuk konsekuensi. Jadi sewaktu anak ini melakukan pelanggaran dan dia datang ke sekolah melakukan pelanggaran, dia harus bersedia menjalankan konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Tapi kalau belum ada kesepakatan, maka itu disebut sebagai hukuman. Jadi silakan Bapak Ibu refleksikan, apakah saya selama ini memberikan hukuman, cenderung memberikan hukuman, ataukah saya melakukan sebuah konsekuensi atau restitusi. Jadi diharapkan dari ketiga ini Bapak Ibu guru sudah berpindah ke bagian konsekuensi, dan yang tertinggi adalah restitusi. Itu untuk 3 motivasi perilaku manusia. Lanjut Bapak Ibu? Iya. Masih semangat? Atau kita harus tetap semangat gitu ya? Oh, tetap semangat. Iya, ice breaking, tetap semangat. Semangat. Oke, udah semangat lagi aja ya. Ulang lagi Pak Gisnan ini, tetap semangat. Semangat. Ya, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke bagian keyakinan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas ini penting kita buat dalam lingkup kelas kita? Mungkin sebelumnya juga sudah pernah kita buat di sini, keyakinan kita di kantor juga sudah ada ya. Kemudian ada keyakinan kelas yang memang sudah dijalankan oleh sebagian besar guru kita di SMA ini. Nah, untuk keyakinan kelas ini, menurut Bapak Ibu, apakah ini penting gitu untuk anak didik kita? Penting. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah saya paparkan di awal tadi. Apa saja langkah dari keyakinan kelas ini? Mungkin ini bisa juga jadi referensi Bapak Ibu wali kelas ataupun Bapak Ibu mata pelajaran. Apa saja langkah yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam membuat keyakinan kelas? Yang pertama yaitu kita ajak murid kita berdiskusi di dalam kelas. Kemudian kita sampaikanlah bahwa kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Dan di sana kita ajak murid-murid untuk mencurahkan pendapat peraturan kelas. Ini terserah teknis Bapak Ibu gimana. Kalau saya di sini menggunakan saya bagikan sticky note kepada anak-anak, kemudian anak-anak menempelkan peraturan-peraturan yang sudah mereka buat di papan tulis, atau bisa juga Bapak Ibu sediakan kertas sebagai tempat peraturan yang telah dibuat oleh anak-anak, atau bisa langsung ditulis di papan tulis gitu. Apa contoh peraturannya? Misalkan si A misalkan membuat tidak boleh telat masuk ke dalam kelas. Jadi semua kita tampung gitu peraturan-peraturan yang sudah disampaikan oleh anak didik kita di dalam kelas. Selanjutnya kita ubah yang peraturan-peraturan tadi menjadi kalimat positif. Misalkan tidak boleh makan di kelas, berarti makannya di mana?
kita buat kalimat positifnya makan di kantin misalnya, atau makan di luar jam pelajaran. Nah, sesudah kalimat-kalimat negatif kita jadikan kalimat positif, kita kelompokkan itu bagian gabungannya ke nilai-nilai kebajikan apa. Kan sudah ada tadi, ada disiplin, tanggung jawab, menghormati, empati, gotong royong. Kemudian kita temukan nilai-nilai kebajikan dari peraturan yang sudah dibuat anak-anak tadi, yang sudah kita kelompokkan. Selanjutnya kita buat menjadi kalimat keyakinan. Misalkan tadi tidak boleh makan di kelas, menurut Bapak Ibu itu masuk apa? Disiplinkah? Gotong royongkah? Pedulikah? Ayo. Disiplin. Memasukkan baju tidak boleh keluar misalnya, itu masuk apa? Kerapian. Terus izin kalau mau keluar masuk kelas, itu masuk apa? Menghormati dan menghargai. Jadi semua itu kita jadikan sebuah nilai-nilai kebajikan, kita gabungkan dia menjadi kelompoknya kelompok yang mana. Sesudah itu kita buat menjadi kalimat keyakinan. Misalkan kita dapat yang bagian disiplin, berarti buatlah menjadi sebuah kalimat keyakinan. Kami meyakini bahwa setiap anggota kelas harus menerapkan disiplin. Nah, begitu. Misalkan Bapak Ibu ketemu 3, jadi diharapkan tidak lebih dari 7 ya, minimal bisa 3, 4, 5, 6. Jadi jangan terlalu banyak sehingga anak-anak kita memahami tentang keyakinan kelas ini. Selanjutnya ditinjau ulang dan menandatangani. Berarti di sini semua warga kelas, tidak hanya murid, itu menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati di dalam kelas. Kemudian sebelumnya di sini juga ada tabel T dan tabel Y, sudah ini saya jelaskan. Setelah meninjau ulang dan menandatangani, pajanglah keyakinan kelas tadi di bagian titik-titik di kelas yang memang sering dilihat oleh anak didik kita. Kalau kemarin saya pajang di bagian depan sebelah kanan di kelas 12.1, seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang ini? Pak. Nah, bagaimana pendalaman keyakinan kelas ini? Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini tidak hanya kita buat sekali itu saja, tetapi ada nanti ditinjau ulang gitu secara berkala, apakah anak-anak kita memang menjalankan atau menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini juga saya lakukan pada saat membuat keyakinan kelas. Apa saja? Yang pertama yaitu, misalkan Bapak Ibu mendapat contoh keyakinan kelasnya adalah hormat atau saling menghormati, kemudian bekerja, kemudian rasa diterima dan memiliki. Maka yang pertama, kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, kita buat bisa menjadi 2, yaitu menggunakan tabel T dan tabel Y. Kalau tabel T ini boleh dibuat dalam satu tabel semuanya untuk masing-masing keyakinan, nilai kebajikan yang didapat, atau dipisah. Misalkan yang keyakinan hormat kita buat dalam satu tabel. Tampak sepertinya apa? Datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat, dan begitu seterusnya. Untuk yang bekerja, kemudian rasa diterima dan memiliki. Contohnya apalagi menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak tampaknya tidak acuh kepada teman dan guru. Itu untuk tabel T. Nah, untuk tabel Y ini secara keseluruhan, berarti ada 3 yang akan kita lihat di tabel Y. Ada bagian terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, untuk bagian yang terlihat itu contohnya berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi ini apa yang bisa kita lihat pada anak didik kita. Kemudian yang terdengar yaitu kata-kata apa yang kita dengarkan dari anak didik kita. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama gitu. Terus berperilaku, perilaku apa yang terlihat dari keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas. Nah, itu Bapak Ibu untuk buat keyakinan kelas. Selama ya. Breaking lagi, mau Bapak Ibu udah ngantuk semuanya. Ayo.
Oh, yang naren. Oh iya, itu nanti yang untuk ini ya 5 posisi kontrol guru nanti saya jelaskan. Karena video naren itu sudah 6 kali diputar di sini ya. 4 kali ya diputar video naren. Jadi saya nggak putar lagi video naren. Masih ingat ya ingatannya. Masih ingat yang video naren telat? Itu. Nanti kita minta Pak Devi mempraktekkan mungkin untuk video naren. Bisa Pak Devi? Bisa. Naren. Dah lanjut ya Bapak Ibu. Kegiatan berikutnya adalah kita buatkan di situ tugas saya dan tugas kamu. Jadi ini bukan hanya bisa untuk untuk latihan, bisa juga di rumah Bapak Ibu buat tugas orang tua dan tugas anak gitu. Jadi kalau di sekolah tugas guru dan tugas murid. Apa saja tugas guru? Misalkan mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan. Sedangkan tugas murid belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dan lain-lain. Jadi ini bisa Bapak Ibu buat di kelas biar anak-anak itu tahu gitu mana saja yang masuk ke tugas mereka yang bisa menguatkan agar mereka bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelasnya. Kemudian ada juga tugasnya bukan guru, tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Dan ini apa lagi? Kemudian ini murid ya, murid menyakiti atau disakiti. Jadi itu Bapak Ibu seputar pembuatan keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dari sini bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk keyakinan kelas? Ayo bolehlah satu pertanyaan. Mantap Pak Gibran. Ayo silakan Pak Ner. Kalau misalkan Tunggu Pak. pakai ini, Panas ya Pak Ner. Baik Bu, terkait keyakinan kelas ini, jadi kan tadi dari awal dari pembuatan peraturan gitu ya, terus diambil kalimat positif atau keyakinan sampai di sini. Kira-kira Bu kalau misalkan di kelas itu perlu nggak peraturan kelas itu, ataukah kita hapus ganti dengan keyakinan kelas? Itu tuh. Oke, terima kasih Pak Nur, pertanyaannya luar biasa sekali. Perlu nggak peraturannya kita buatkan, kita hapus, kemudian hanya diganti dengan keyakinan? Harus diganti atau nggak apa-apa bisa ke peraturan dan keyakinan sama gitu, atau seperti apa? Oke, kalau yang sejauh ini yang saya buat, kalau menurut saya peraturan tadi itu kan sudah kita buat dan kita juga sudah menyampaikan kepada anak-anak gitu, oh ini peraturannya berarti masuk ke dalam nilai kebajikan yang mana. Jadi semua sudah termasuk ke dalam sebuah satu keyakinan nilai kebajikan yang sudah kita tetapkan tadi. Nah kalau untuk peraturan itu kan sifatnya lebih ke khusus gitu ya. Jadi untuk keyakinan kelas berarti nanti itu bisa saja berkembang. Jadi kalaupun mau dibuat itu sudah terlihat tadi di bagian tabel T dan di tabel T yang lebih rincinya. Jadi mungkin menurut saya yang di tabel T itu bisa di saat kita melakukan meninjau ulang pelaksanaan keyakinan kelas itu bisa kita tambahkan saja. Jadi di keyakinan bisa kita tambahkan nanti dirasa peraturan ini oh ternyata siswa melakukan pelanggaran ini, bolehlah kita masukkan ke tabel T-nya. Jadi secara berkala itu akan berkembang gitu, apakah itu dilaksanakan oleh murid kita atau tidak, seperti itu Pak No. Jadi menurut saya alangkah baiknya ya keyakinan saja, karena apalagi kita di SMA ya anaknya sudah paham gitu, bisalah keyakinan saja kita buat, jadi mereka sudah tahu tuh keyakinan bagian hormat menghormati apa saja ya gitu. Jadi ada poin-poinnya yang sudah memang mereka buatkan di bagian tabel T tadi. Kemudian juga sudah dikembangkan ke bagian tabel Y-nya. Jadi mereka secara tidak langsung sudah paham, dan saya pun juga sudah menyampaikan ke anak-anak, seandainya kan ada sesuatu pelanggaran lagi yang terjadi, berarti ini kita tinjau ulang dan kita buatkan di bagian di tabel T seperti itu. Tabel T itu peraturan lah ya. Rincian-rincian bisa lah tambahan peraturannya gitu. Jadi kesimpulan saya dari keyakinan itu kan tadi pendalaman Bu ya. Iya. Jadi dari keyakinan kelas itu kan tidak cukup keyakinan kelas, tapi harus didalami dengan ya, ada tabel T dan tabel Y biar anak-anak ini paham gitu. Oh peraturannya ternyata ini nih, karena kan mereka nggak mungkin
hormat itu apa aja, yang tahu dia itu kan menghormati udah tegur gurunya, berarti itu aja yang menghormat, padahal banyak lagi yang menghormati yang di dalam kelas apa saja gitu, seperti itu. Tambah lagi disiplin kan banyak gitu, bisa juga kita bahkan tampak seperti kalau disiplin apa saja, berarti dia mematuhi aturan memasukkan baju ke dalam celana, kemudian memotong rambut sesuai dengan aturan. Nah itu kan semua bisa dirinci di bagian tabel T gitu, tampak sepertinya apa, tidak tampak sepertinya apa. Jadi mereka bisa membedakan, oh ternyata ini sudah menerapkan keyakinan bagian yang pertama, atau ya ini ternyata kalau saya seperti ini belum menerapkan keyakinan seperti yang pertama gitu, seperti itu Pak. Oke, masih ada Bapak Ibu untuk keyakinan kelas? Pak. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, masih banyak ini, berarti materi masih ada 3. Mengingat dan mengulang lagi pelajaran yang sudah terlupakan. Jadi yang berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini mungkin menarik Bapak Ibu. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini menjadi dasar setiap orang berperilaku, bersikap, dan melakukan sebuah tindakan gitu. Bisa tindakan positif, bisa tindakan negatif. Nah ini jugalah yang menjadi dasar terbentuknya sebuah disiplin positif dan budaya positif di suatu tempat. Karena kita sasarannya adalah sekolah, berarti lingkungan kita bisa lingkungan kita sebagai tenaga pendidik dan juga lingkungan kita dengan anak didik kita. Nah kita fokus dulu ke anak didik. Lanjutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi diharapkan di sini kita menggunakan cara-cara yang positif. Apa yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan nanti anak didiknya kalau ada masalah di kelas, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan treatment yang terbaik sehingga kebutuhan dasarnya ini dapat terpenuhi, sehingga dia tidak membuat masalah lagi gitu, seandainya jika ada masalah. Bertahan hidup, kemudian ada kebebasan. Kebebasan itu bagaimana? Berarti dia membutuhkan sesuatu yang memang sesuai dengan keinginannya, itu untuk kebebasan. Kemudian kesenangan, dia hanya butuh happy-happy aja gitu. Yang penting kalau dia belajar, dia pengen senang-senang aja. Kayak dia membuli kawannya, dia pengen untuk kebahagiaan diri sendiri. Kemudian untuk penguasaan. Penguasaan ini biasanya dia cenderung berkompetisi. Jadi itu 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa menjadi pedoman kita dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik. Jadi bukan hanya murid, kita sebagai pendidik pun harus melihat kebutuhan dasar apa yang memang belum terpenuhi. Karena kecenderungan jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, inilah yang akan menjadi tindakan-tindakan negatif yang kita temui di dalam lingkungan kita. Nah, diharapkan solusi dalam memenuhi kebutuhan dasar ini adalah solusi yang positif. Ya Pak Taufik, ada. Ya Pak Taufik, apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya untuk 5 kebutuhan dasar manusia ini? Lanjut. Oke. Jadi jika manusia kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi, di dalam pembelajaran ini saya juga menemukan hal yang menarik, yaitu dunia berkualitas. Jadi diimpikanlah sebuah dunia yang berkualitas, walaupun itu tidak mungkin terjadi, mungkin susah untuk diwujudkan. Minimal kita bisa mewujudkan sesuatu yang memang mencerminkan nilai-nilai positif dalam diri kita, dan nanti akan berdampak kepada lingkungan di mana kita berada. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah ini video yang sudah pernah kita lihat selama 4 kali tentang Naren yang telat datang ke sekolah. Nah itu masih teringat di pikiran saya. Di sini tidak saya tampilkan lagi, tapi saya akan mereview ulang apa saja 5 posisi kontrol guru ini. Jadi ternyata
Mungkin kita bisa berefleksi ya sebagai pendidik, bagian kontrol mana yang sering kita lakukan terhadap anak didik kita. Apakah itu berhasil gitu mengarahkan peserta didik kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu mungkin bisa Bapak Ibu guru nanti berbagi cerita posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu lakukan. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum ini biasanya cenderung menggunakan nada-nada yang keras gitu dan membuat si pendengarnya menjadi takut gitu. Jadi dan dampaknya pun hanya saat dia dihukum, besoknya dia ngulangin lagi gitu. Jadi bagaimana contohnya? Kalau kamu tidak melakukan, saya akan mengusir kamu dari dalam kelas. Misalkan ada siswa yang telat masuk ke dalam kelas. Kenapa kamu telat? Sudah berapa menit kalian telat gitu? Silakan kamu keluar. Nah itu model penghukum. Kalau zaman dulu Bapak Ibu biasa disuruh berdiri di depan kelas sambil pegang kupingnya, kemudian kaki berdiri satu. Saya juga pernah bagian penghukum ini sering saya rasakan, mungkin generasi yang dulu ya. Nah itu untuk penghukum. Bapak Ibu juga sering mengalami hukuman dulu selama sekolah? Oke, Pak Debi mungkin bisa berbagi pengalaman untuk yang penghukum ini pernah? Bagaimana perasaan Pak Debi? Ketika enggak Coba Pak Debi. Oke, kita lihat ya reaksi. Kukunya tajam pula. Oh, jadi apa yang Pak Debi rasakan saat dihukum seperti itu? Sakit terus? Malu tidak, karena semuanya kena satu kelas. Oh gitu. Malu Jadi dihukum secara massal ya di kelas. Nah, dampaknya apa kepada Pak Debi? Apakah Pak Debi mengulangi kesalahan itu lagi atau berubah menjadi lebih baik? Cuma mengingat hafalannya untuk beberapa saat, habis itu lupa. Berarti itu ya Bapak Ibu untuk penghukum. Jadi dampaknya itu untuk perubahannya tidak bersifat jangka panjang. Ada lagi Bapak Ibu yang pernah dihukum? Siapa? Pak Gibran pernah? Siapa? Bu Nisa pernah dihukum? Oh bolehlah Bu Nisa berbagi pengalaman hukuman yang pernah dilewati di masa-masa sekolah dulu kepada Bapak Ibu guru yang lain, bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Silakan Bu Nisa. Sebenarnya saya baik jalan hukuman. Jadi pernah sih beberapa kali. Karena terlambat datang ke sekolah, jadi kawan sudah belajar di kelas, sedangkan saya masih disuruh pungut sampah di luar kelas. Gitu. Oke, berarti Bu Nisa dihukum dengan memungut sampah. Apa yang Bu Nisa rasakan saat dihukum itu? Yang pertama mungkin malu ya Bu ya. Ya. Karena kawan-kawan belajar, saya masih dipungut sampah. Gitu. Oke. Intinya saya sendiri gitu, orang mungkin senang saya. Iya, luar biasa Bu Nisa dan Pak Debi. Kita berikanlah tepuk tangan dulu untuk Bu Nisa dan Pak Debi untuk pengalaman berharga. Jadi, oke. Oke Pak Gibran, silakan. Kalau saya kayaknya apa ya? Mungkin pengalaman masuk kelas ya paling sering dari masuk kelas hukumannya biasa di tonjol kali ya di kelas. Cuma perbedaannya mungkin bedanya kalau saya ya udah kalau salah ya harus terima konsekuensi kalau saya ya waktu itu. Besoknya ya paling itu lagi. Oke. Kalau saya ya kalau netral ya. Kan di pengalaman beda-beda ya gitu. Mungkin ada juga yang seperti saya, tapi kan mungkin kebanyakan yang ada rasa traumatis ya. Nah, akhirnya pembelajaran diberikan gurunya mungkin nggak masuk, nggak nyampe akhirnya. Mungkin nyampe di saat itu aja, di saat 2 jam pelajaran, tapi minggu depan tidak ini dan maksudnya gitu. Ya itu ya dari saya. Oke, luar biasa Pak Gibran, tepuk tangan untuk Pak Gibran. Nah, berarti itu hukuman yang Bapak Ibu guru lewati semasa di bangku sekolah. Nah, bagaimana dengan sebagai peran Bapak Ibu guru sekarang sebagai pendidik, apakah masih melakukan hukuman ini di sekolah?
Tidak. Berarti untuk hukuman ini sudah jarang kita temukan. Seiring dengan pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah kita dapatkan dari Bapak Ibu CGP yang lain. Kemudian yang kedua ada posisi kontrol guru, yaitu pembuat rasa bersalah. Bagaimana pembuat rasa bersalah ini? Seperti kasus Naren yang kemarin juga, duh Naren kenapa nih kamu nggak kasihan sama ibu? Jadi ada nada suaranya udah agak pelan sedikit dibandingkan yang penghukum. Misalkan di kelas kita temui anaknya tidak mengumpulkan tugas misalnya, atau sering telat datang ke sekolah, atau dia melakukan tindakan kriminal misalnya, tindakan apalah di dalam kelas. Kemudian kita bilang, duh kenapa sih Tono kamu masih melakukan kesalahan yang sama? Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah tiap hari mengingatkan kamu tidak kasihan Tono gitu. Jadi kan seolah-olah kita membuat dia merasa bersalah karena kesalahan dia, ibunya menjadi tidak senang gitu. Nah itu maksud dari pembuat rasa bersalah. Jadi dampaknya itu atau efek yang ditimbulkan itu, perubahannya itu tidak bersifat jangka panjang, karena kasihan aja nanti ketemu sama guru lain dia ulangin lagi kesalahan, kan bukan ibu yang tadi yang ngomong gitu, ibu yang tadi kasihan gitu, dan tiap hari kita berbuat salah. Kemudian teman, sebagai teman ini contohnya lakukan demi bapak atau ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, misalkan seperti ini. Anak datang ke sekolah, misalkan kita guru piket. Nah, saya sebagai guru piket. Jadi, misalkan anaknya si Budi misalkan datang ke sekolah telat. Udahlah, Budi masuk aja, kan ibu yang piket sekarang. Kalau sama ibu mah aman gitu. Besok jangan telat lagi ya. Nah, karena besok bukan si guru itu yang piket, dia telat lagi, ya dia melakukan pelanggaran lagi, kan bukan temannya, dan dia berbeda guru yang piket tadi dengan guru yang piket besoknya. Maka dia melakukan perbaikan itu hanya saat dengan guru yang dianggap sebagai teman. Jadi buat dampaknya itu juga bukan perubahannya tidak menjadi perubahan yang positif. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini cenderung acuannya ke aturan-aturan yang sudah ada. Contohnya kita ketemu misalkan siapa ya lagi namanya, si Ana misalnya. Ana kukunya panjang. Kamu kukunya panjang. Kamu tahu kan peraturan di sekolah tidak boleh kuku panjang. Nah, gitu. Itu untuk posisi pemantau. Kemudian kamu tahu kan konsekuensinya apa kalau kuku kamu masih panjang gitu. Jadi itu hanya membuat perubahan yang sementara untuk anak-anak. Tapi untuk bagian teman, pemantau dan manajer ini sudah masuk ke bagian yang disiplin positifnya juga sudah lebih bagus, dan diharapkan nanti ke bagian yang manajer. Bagaimana untuk manajer ini? Kalau untuk manajer kita cenderung menanyakan keyakinan yang sudah kita buat dengan anak. Makanya Bapak Ibu guru di dalam kelas buat dulu keyakinan kelasnya apa, karena nanti dia kebingungan juga kalau kita tanya keyakinan kelas apa yang tidak kamu terapkan. Nah, ibu aja belum ada buat keyakinan di dalam kelas, jadi mereka tidak paham dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Itu posisi manajer yang akan kita bahas di bagian segitiga restitusi. Jadi kita mengharapkan di sini posisi manajer, kita mengarahkan si peserta didik yang memiliki masalah ini dia menemukan solusinya sendiri. Kita bahas di bagian restitusi. Untuk ini ada tanggapannya Bapak Ibu? Lanjut, masih semangat? Insya Allah. Ayo, atau kita tepuk semangat lagi? Ya, lanjut ya. Nah, lanjut ke bagian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat dulu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi itu restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program yang lain seperti peraturan-peraturan yang sudah diterapkan. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Jadi nanti dengan restitusi ini anak-anak itu, anak didik kita yang punya masalah yang kita selesaikan dengan segitiga restitusi, dia belajar dari kesalahan yang sudah mereka buat. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi tidak akan ada dampak negatifnya karena kita menyelesaikannya secara baik-baik dengan murid. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa murid, kamu kuku panjang nanti dipotong ya, nanti dihapus ya lipstiknya gitu. Yang sering kita temukan ya, nanti ibu hapus paksa ya gitu. Jadi kita tidak memaksa, kita menanyakan dulu kepada anak tawaran solusi seperti apa yang dia harapkan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi seperti apa yang dia inginkan. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terkadang ya kita sering menemui anak-anak kita yang bermasalah itu memang dia kurang perhatian gitu. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik mampu melihat kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari anak didik kita. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita melihat karakternya seperti apa. Terus, yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Jadi solusinya apa? Yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi untuk restitusi ini sudah saya praktekkan juga untuk beberapa anak yang memang punya masalah dalam di kelas gitu. Kita mengacu kepada segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi ini ada 3 sisi yang kita jalankan dalam mengatasi masalah anak. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Mungkin ini memang butuh waktu ya dalam menjalankan segitiga restitusi penyelesaian masalah anak. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu bagaimana caranya kita bisa membuat anak merasa nyaman gitu untuk menyelesaikan solusinya dengan kita. Bisa saja kita menyampaikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi misalkan kita ketemu anak yang rambutnya panjang, misalnya yang selalu tidak berubah ya, rambutnya panjang, bisa saja kita sampaikan gini loh, sebetulnya ibu juga suka rambut anak yang panjang dengan model fashion seperti karakter kalian gitu. Atau bisa juga dengan dulu ibu juga pernah berpikiran kenapa di sekolah anak laki-laki itu rambutnya tidak panjang aja gitu. Jadi kan mereka, oh ternyata ada nih yang sepemikiran dengan saya. Itu untuk pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita bisa menanyakan ke anak, ibu rasa kamu punya alasan kenapa kamu rambutnya masih panjang sampai saat sekarang. Kira-kira alasannya apa gitu. Jadi dia bisa tahu tindakan yang dilakukan itu memang salah. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, barulah kita masuk ke bagian keyakinan. Kira-kira menurut kamu keyakinan apa yang belum kamu terapkan gitu. Dia bisa mengacu kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di dalam kelas. Dan sesudah itu, sesudah Bapak Ibu menanyakan keyakinan, tawarkanlah restitusi kepada anak. Menurut kamu, apa solusi dari permasalahan kamu? Nah, jika dia belum menjawab sesuai dengan keinginan segitiga restitusi, bisa kita arahkan kepada anak. Nah, kalau begini gimana? Kalau ini gimana? Sampai akhirnya dia menemukan solusinya sendiri, dan itu menyadarkan dirinya bahwa memang tindakan yang dia lakukan itu memang tidak sesuai dengan peraturan sekolah atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan diharapkan dari segitiga restitusi ini terjadi perubahan ke arah yang lebih baik pada diri anak yang kita berikan perlakuan segitiga restitusi. Nah, itu Bapak Ibu untuk materi budaya positif. Jadi semua ini Bapak Ibu bisa kita terapkan di sekolah kita sehingga terciptalah nanti budaya positif di sekolah. Kalaupun tidak bisa kita lakukan secara keseluruhan, marilah kita mulai dari diri sendiri. Saat diri sendiri sudah menerapkan disiplin positif, maka akan terbentuklah sebuah kebiasaan-kebiasaan dan karakter
dan sekolah kita menjadi lingkungan yang aman dan nyaman baik untuk kita sebagai pendidik maupun untuk anak murid kita, sehingga tercapailah lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga di sekolah, sehingga tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercapai. Nah, itu kesimpulannya Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tanggapannya boleh, refleksinya apa yang didapat untuk hari ini. Ayo Bu Astria. Ayo siapa atau Pak Taufik, apa saja yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk kegiatan kita hari ini? Berikan penguatan. Ayo diberikan penguatan gitu. Iya Bu Ai, silakan Bu Ai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu, kita kasihlah kesempatan 5 menit. Ayo didapat aja baik. Iya, apa saja yang didapatkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ya, yang dapat saya ambil ya dari disiplin positif atau keyakinan kelas ya. Selama berapa kali ya kita? 6. 7 ya. Ya, jadi kita sebagai guru itu sudah tahu posisi kita atau gimana cara kita menghadapi kesulitan atau masalah siswa. Jadi kita tidak kembali lagi dengan zaman dulu seperti misalnya anak itu bermasalah, misalnya tidak mengerjakan PR, misalnya kita suruh dia berdiri atau kita jemur dia di lapangan misalnya kan seperti itu zaman dulu. Terus selanjutnya sekarang ya saya lebih memahami gimana caranya membuat keyakinan kelas. Itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ai, luar biasa Bu Ai. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk kita semua dan perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Mary yang telah memaparkan destinasi budaya musik khususnya di SMA dan SMA. Baik Bapak Ibu, untuk mendapat keberkahan yang kita hari ini, maka baik kita berdoa semoga kegiatan kita yang berlintas terlalu padat ini mendapat keberkahan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa arhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.